Selamat datang di materi pertemuan keempat mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan Administrasi Perkantoran di Politeknik Statistika STS. Topik bahasan kita kali ini adalah perencanaan karir dan mutasi pegawai. Mari kita mulai dengan pembahasan mengenai perencanaan karir. Perencanaan karir didefinisikan sebagai suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan seorang anggota organisasi sebagai perorangan untuk dapat meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai dengan persyaratan dan kemampuannya. Dalam memahami hal ini, terdapat beberapa konsep dasar perencanaan karir yang perlu diketahui, yaitu: pertama, karir yang merupakan seluruh posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang. Kedua, jenjang karir, yaitu model posisi pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Ketiga, jalur karir adalah pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang. Keempat, tujuan karir merupakan posisi mendatang yang diupayakan pencapaiannya oleh seseorang sebagai bagian karirnya. Tujuan-tujuan ini berperan sebagai benchmark atau tolok ukur sepanjang jenjang karir seseorang. Dan kelima, pengembangan karir yang terdiri dari peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai rencana karir pribadinya. Selanjutnya, kita masuk ke prosedur penyusunan pola karir. Penyusunan pola karir pada suatu organisasi mengikuti tahapan prosedur sebagaimana dijelaskan oleh Nur Fuad dan Gofur Ahmad pada tahun ke-2009. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, petugas menyusun fungsi organisasi berdasarkan kelompok bidang. Mereka menyusun fungsi atas kelompok teknik, kelompok umum dan keuangan, kelompok pengawasan kualitas, kelompok pemasaran dan penjualan, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, setelah seluruh fungsi yang ada di dalam organisasi dikelompokkan, langkah berikutnya adalah membuat urutan karir bidang yang dapat dilalui oleh seorang karyawan. Apabila dalam sebuah kelompok bidang terdapat 3 fungsi, skenario urutan karir disusun menjadi 3 kolom. Sedangkan, apabila dalam sebuah kelompok bidang terdapat 4 fungsi, skenario urutannya juga ada 4 model, dan demikian seterusnya. Lalu, apa saja manfaat perencanaan karir? Manfaatnya antara lain: pertama, menurunkan tingkat perputaran karyawan atau turnover. Kedua, mendorong pertumbuhan, di mana perencanaan karir yang baik akan dapat mendorong semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, motivasi karyawan dapat terpelihara. Ketiga, memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Keempat, memberikan informasi kepada organisasi dan individu yang lebih baik mengenai jalur potensial karir di dalam suatu organisasi. Kelima, mengembangkan pegawai yang dapat dipromosikan. Keenam, menyediakan fasilitas bagi penempatan internasional. Organisasi global menggunakan perencanaan karir untuk membantu mengidentifikasikan dan mempersiapkan penempatan di luar negeri. Ketujuh, membantu menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Dan kedelapan, membuka jalan bagi karyawan yang potensial. Perencanaan karir memberikan keberanian kepada karyawan untuk melangkah maju mengembangkan kemampuan potensial mereka karena mereka mempunyai tujuan karir yang spesifik, tidak hanya mempersiapkan pekerja untuk lowongan di masa depan. Topik berikutnya adalah mutasi pegawai. Secara pengertian, mutasi adalah suatu perubahan posisi, jabatan, atau pekerjaan yang dilakukan secara horizontal maupun vertikal atau diagonal dalam suatu organisasi. Mutasi masuk dalam fungsi pengembangan karyawan karena tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perusahaan tersebut. Adapun tujuan mutasi meliputi hal-hal berikut: meningkatkan produktivitas kerja, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dan komposisi pekerjaan atau jabatan, memperluas atau menambah pengetahuan karyawan, menghilangkan kebosanan atau kerutinan, mengatasi perselisihan karyawan sebagai perangsang untuk berkarir lebih tinggi, sebagai hukuman atas pelanggaran karyawan, sebagai pengakuan atau imbalan atas prestasi, mendorong spirit atau semangat kerja melalui persaingan terbuka, sebagai tindakan pengamanan, dan untuk penyesuaian pekerjaan terhadap fisik karyawan. Mengenai prinsip dan dasar mutasi, prinsip utamanya adalah menempatkan karyawan pada tempat yang sesuai agar semangat dan produktivitas kerja meningkat. Sedangkan dasar mutasi terbagi menjadi 3, yaitu
merit system, seniority system, atau spoiled system. Mari kita jelaskan sistem dasar mutasi tersebut. Pertama, merit system. Ini adalah mutasi karyawan yang bersifat ilmiah dan objektif. Ini merupakan dasar mutasi yang baik. Dikatakan baik karena dapat menyebabkan output dan produktivitas kerja meningkat, semangat kerja naik, jumlah kesalahan menurun, presensi dan disiplin meningkat, serta jumlah kecelakaan menurun. Kedua, seniority system. Sistem ini didasarkan pada masa kerja, usia, dan pengalaman kerja. Kelemahannya, biasanya karyawan yang muda dan berprestasi akan merasa frustasi. Ketiga, spoiled system. Sistem ini didasarkan atas kemanjaan atau hubungan kekeluargaan. Orang luar yang bekerja keras dapat menjadi frustasi, sehingga sistem ini dianggap tidak ilmiah dan tidak baik. Selanjutnya mengenai ruang lingkup mutasi, terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, mutasi horizontal, contohnya turaf area atau perpindahan tempat kerja, dan turaf duty atau perubahan jabatan setingkat. Kedua, mutasi vertikal, yaitu promosi atau demosi. Ini melibatkan peningkatan atau penurunan kewajiban, kekuasaan, dan tanggung jawab. Ketiga, mutasi diagonal, yaitu perpindahan dari jabatan struktural ke fungsional, atau sebaliknya. Apa saja sebab mutasi? Mutasi bisa terjadi atas permintaan sendiri, misalnya karena alasan keluarga, kesehatan, atau suasana kerja. Namun perlu diingat, biasanya tidak mendapat uang pindah dan belum tentu mendapatkan jabatan yang sama. Sebab lainnya adalah alih tugas produktif atau ATP. Ini terjadi karena kehendak pimpinan perusahaan atas penilaian kerja karyawan, dan biasanya bersifat vertikal seperti promosi atau demosi. Berikut adalah jenis-jenis mutasi PNS. 1. Mutasi PNS dalam satu instansi pusat atau instansi daerah. 2. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi. 3. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota antar provinsi dan antar provinsi. 4. Mutasi PNS dari provinsi, kabupaten, atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya. 5. Mutasi PNS antar instansi pusat. 6. Mutasi keperwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri. Dan 7. Mutasi atas permintaan sendiri. Dilihat dari segi waktu, mutasi dibagi menjadi permanent transfer, yaitu mengalihkan ke jabatan baru dalam jangka waktu lama atau bukan sementara. Ini bisa karena prestasi kerja yang baik atau promosi, maupun menurunkannya atau demosi karena prestasi buruk. Temporary transfer, yaitu pemindahan sementara yang nantinya dapat dikembalikan, seperti posisi caretaker atau pelaksana tugas sementara. Mari kita bahas lebih dalam mengenai promosi. Azas promosi meliputi kepercayaan, yaitu kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada yang bersangkutan tentang kejujuran, kecakapan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas. Objektif atau keadilan, di mana penilaiannya harus adil, menghindari korupsi kolusi nepotisme, atau KKN, dan bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Formasi, yaitu ketersediaan posisi dan berdasarkan evaluasi memang cocok untuk mereka. Dasar promosi dapat berupa senioritas yang didasarkan lama kerja dan mereka yang berpengalaman mendapat prioritas, kecakapan yang dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai, atau kombinasi, yaitu gabungan antara senioritas dan kecakapan. Adapun syarat promosi mencakup kejujuran, disiplin, ketaatan, dan loyalitas, prestasi kerja, kecakapan, dan pengalaman, kerjasama dan komunikasi, kepemimpinan dan tanggung jawab, pendidikan, serta prakarsa. Tujuan promosi adalah untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa kepada mereka yang berprestasi, meningkatkan kepuasan pribadi, status sosial, dan penghasilan karyawan, merangsang karyawan untuk makin bergairah bekerja dan berdisiplin tinggi, menjamin kestabilan pegawai, yang baik dapat pengakuan dan yang jelek konstan atau turun, memberikan multiplier effect dalam pengisian jabatan kosong, memberikan kesempatan karyawan mengembangkan kreativitas dan inovasi agar prestasi maksimal, menambah atau memperluas pengalaman karyawan di bidang baru atau wilayah baru untuk persiapan menjadi pimpinan yang lebih tinggi, serta memungkinkan persaingan yang sehat, objektif, dan efisien.
Promosi bisa berasal dari dua sumber, atau asal promosi, promotion from within, yaitu promosi yang diisi dari dalam unit kerja perusahaan yang bersangkutan. Promotion from outside, yaitu promosi yang diisi dari luar unit kerja yang bersangkutan. Namun, ada efek samping promosi yang perlu diperhatikan. Kesalahan pilih dapat mengurangi kewibawaan pimpinan dan menurunkan moral mereka yang setingkat. Hal ini juga dapat menimbulkan iri hati, meskipun sebaiknya yang bersangkutan melakukan introspeksi. Oleh karena itu, hindari promosi yang dipaksakan. Kebalikan dari promosi adalah demosi. Demosi dilakukan apabila pelaksanaan kerja kurang baik, atau tidak seperti yang diharapkan. Mungkin karyawan tersebut kurang disiplin dan kurang jujur. Akibatnya, ia dipindahkan ke pangkat lebih rendah atau tidak berpangkat, sehingga pendapatannya pun berkurang. Sekarang kita masuk ke pembahasan peraturan pemerintah tentang jabatan dan regulasi ASN. Sekarang kita masuk ke pembahasan peraturan pemerintah tentang jabatan dan regulasi ASN. Terkait regulasi jabatan, untuk jabatan struktural, awalnya diatur dalam PP nomor 15 tahun 1994, yang kemudian dicabut dan diganti dengan PP 100 tahun 2000. Lalu diubah lagi dengan PP nomor 13 tahun ke-2002. Untuk jabatan fungsional, diatur dalam PP nomor 16 tahun 1994, yang kemudian diubah dengan PP nomor 40 tahun ke-2010. Catatan penting untuk jabatan struktural dan fungsional. PP nomor 17 tahun 2020 adalah peraturan pemerintah tentang perubahan atas PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang sebelumnya sudah merevisi peraturan-peraturan yang ada termasuk PP 13 tahun 2002 dan PP nomor 40 tahun ke-2010. Mohon lakukan penyesuaian secara mandiri. Untuk rumpun jabatan, diatur dalam Kepres nomor 87 tahun ke-1999. Catatan tambahan. Perpres nomor 116 tahun 2014 adalah perubahan kedua atas keputusan Presiden nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Sebelumnya, Perpres nomor 97 tahun 2012 adalah perubahan pertama dari keputusan Presiden yang sama. Mohon lakukan penyesuaian mandiri. Mengenai aparatur sipil negara atau ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Jabatan ASN adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai aparatur sipil dalam suatu satuan organisasi. Jenis jabatan ASN terbagi menjadi: pertama, jabatan pimpinan tinggi atau JPT, yang terdiri dari jenjang utama pimpinan lembaga, madya eselon 1, dan pratama eselon 2. Kedua, jabatan administrasi atau YA, yang terdiri dari administrator eselon 3, pengawas eselon 4, dan pelaksana. Ketiga, jabatan fungsional atau JF. Untuk kategori keahlian jenjangnya adalah utama, madya, muda, dan pertama. Sedangkan untuk kategori keterampilan jenjangnya adalah pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Terkait pengembangan ASN yang diatur dalam PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN. Catatan, PP nomor 17 tahun 2020 adalah peraturan tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Peraturan ini mencakup pengaturan mengenai pengisian jabatan, penempatan, hak dan kewajiban PNS termasuk cuti, serta pemberhentian PNS. PP ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan mengatur hal-hal seperti penyusunan kebutuhan PNS, pengadaan, dan manajemen talenta. Pengembangan ASN meliputi pengembangan karier dan pengembangan kompetensi. Tujuannya adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian karier kepada PNS, meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS, serta mendorong peningkatan profesionalitas PNS. Manajemen karier PNS dilakukan sejak pengangkatan pertama sebagai PNS sampai dengan pemberhentian. Siklusnya dapat digambarkan sebagai berikut, dimulai dari CPNS, kemudian diangkat menjadi PNS. Dari sana bisa masuk ke jabatan fungsional atau jabatan struktural. Sepanjang karir, PNS akan melalui pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan karier
dan pengembangan kompetensi, hingga akhirnya mencapai masa pensiun atau akhir karier. Prosedur pengangkatan dalam jabatan, pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan administrator (ya) dan jabatan fungsional (JF) dilakukan melalui mutasi dan atau promosi dari lingkungan internal instansi. Dalam hal PNS dari lingkungan internal instansi pemerintah tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mengisi (ya) dan JF yang dibutuhkan. Mutasi dan atau promosi dapat diisi dari lingkungan eksternal instansi pemerintah. Sedangkan pengisian dan penempatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi dilakukan melalui mutasi dan atau promosi atau seleksi secara terbuka. Berikut adalah detail jenjang karir jabatan struktural dalam bentuk piramida. Pertama, kategori pejabat tinggi yang berada di puncak piramida. Struktur jabatan. Untuk eselon 1, jabatannya terbagi menjadi pejabat tinggi utama dan pejabat tinggi madya. Pangkat atau golongan ruangnya adalah 4D sampai 4E. Syarat minimal pangkat adalah 4C. Proses pengangkatannya melalui bidding atau lelang. Jabatan. Untuk eselon 2, jabatannya adalah pejabat tinggi pratama. Pangkat atau golongan ruangnya adalah 4C sampai 4D. Syarat minimal pangkat adalah 4B. Proses pengangkatannya juga melalui bidding. Kedua, kategori pejabat administrasi yang berada di bagian bawah piramida, mendukung fungsi administratif dan pengawasan. Untuk eselon 3, jabatannya adalah administrator. Pangkat atau golongan ruangnya adalah 4A sampai 4B. Syarat minimal pangkat adalah 3D. Proses pengangkatannya melalui usulan atau bidding loko. Untuk eselon 4, jabatannya adalah pengawas. Pangkat atau golongan ruangnya adalah 3C sampai 3D. Syarat minimal pangkat adalah 3B. Proses pengangkatannya juga melalui usulan atau bidding loko. Syarat jabatan struktural secara umum adalah berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Serendah-rendahnya pangkatnya satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, khususnya manajerial, dan masih dapat dikembangkan kemampuannya. Sehat jasmani dan rohani serta memiliki integritas yang tinggi. Pejabat pembina wajib memperhatikan senioritas, usia, diklat jabatan, dan pengalaman. Apabila belum ikut diklat, wajib mengikuti dan lulus selambat-lambatnya 12 bulan setelah dilantik. Tidak boleh menduduki jabatan rangkap, baik dalam jabatan struktural maupun fungsional, kecuali untuk jabatan fungsional jaksa, perancang peraturan perundang-undangan, dan peneliti di instansi tertentu. Tentang diklat dan pelatihan. Regulasi awalnya adalah PP nomor 101 tahun ke-2000. Catatan, PP nomor 17 tahun 2020 juga telah merevisi peraturan-peraturan yang ada termasuk PP nomor 101 tahun ke-2000. Mohon lakukan penyesuaian mandiri. Jenis diklat terbagi menjadi diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Diklat prajabatan atau LATSAR wajib bagi CPNS golongan 1, 2, dan 3 untuk diangkat menjadi PNS. Pengertiannya adalah pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun dan mewujudkan PNS yang profesional dan berkarakter. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 17 Tahun 2020, Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2018, dan Peraturan LAN RI Nomor 10 Tahun 2021 yang mengubah peraturan sebelumnya tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Tujuan LATSAR adalah membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, memperkuat profesionalisme serta mengembangkan kompetensi CPNS dalam bidangnya, menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas. Pengembangan kompetensi dilakukan secara terintegrasi,
memadukan antara pelatihan klasikal dengan non-klasikal, dan kompetensi sosial kultural dengan kompetensi bidang. Diklat dalam jabatan bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Terdiri dari diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis. Sebagai gambaran, berikut adalah pangkat dan eselon dalam konteks BPS. Eselon 1A, jabatannya adalah JPT Utama atau Madya, di BPS adalah Kepala BPS RI. Pangkat terendah 4D dan tertinggi 4D. Eselon 1B, jabatannya JPT Madya, di BPS meliputi Sestama, Deputi, dan Irtama. Pangkat terendah 4D dan tertinggi 4D. Eselon 2A, jabatannya JPT Pratama, di BPS meliputi Direktur, Kepala Biro, Inspektur, dan Kepala BPS Provinsi. Pangkat terendah 4C dan tertinggi 4D. Eselon 2B, jabatannya JPT Pratama. Saat ini tidak ada di BPS. Pangkatnya 4C. Eselon 3A, jabatannya Administrator, di BPS meliputi Kasubdit, Kabak, Kabid, dan Kepala BPS Kabupaten atau Kota. Pangkat terendah 4A dan tertinggi 4B. Eselon 3B, jabatannya Administrator, tidak ada di BPS. Pangkat terendah 3B dan tertinggi 3D. Eselon 4A, jabatannya Pengawas, di BPS meliputi Kepala Seksi dan Kasubag. Pangkat terendah 3D dan tertinggi 4A. Eselon 4B, jabatannya Pengawas, tidak ada di BPS. Pangkatnya 3C. Mengenai standar kompetensi jabatan SKJ. Dasar aturannya adalah Keputusan Kepala BKN Nomor 43 Tahun 2001, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun ke-2011. Catatan. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 mengatur tentang pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil dan mencabut Peraturan Kepala BKN Nomor 13 Tahun ke-2011. Dalam rangka peningkatan profesionalisme PNS perlu standar kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Ada dua jenis standar kompetensi jabatan. Pertama, kompetensi umum, yaitu kemampuan yang harus dimiliki yang ditetapkan oleh BKN. Kedua, kemampuan khusus, yaitu kemampuan atau karakteristik yang perlu dimiliki yang dapat diperoleh melalui pendidikan, formal maupun diklat kepemimpinan, yang ditetapkan oleh pembina kepegawaian instansi masing-masing. Selanjutnya kita bahas tentang jabatan fungsional. Pengertiannya adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan atas keahlian tertentu yang bersifat mandiri. Contoh di BPS antara lain, widyaswara, statistisi, pranata komputer, peneliti, dosen, auditor, dan sebagainya. Kategori jabatan fungsional menurut Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 5. Pertama, JF keahlian, ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik, pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai jenjang pendidikan. Jenjangnya adalah utama, madya, muda, dan pertama. Kedua, JF keterampilan, ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai jenjang pendidikan. Jenjangnya adalah penyelia, mahir, terampil, dan pemula. Secara spesifik, jabatan fungsional statistisi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan statistik. Kegiatan statistik meliputi penyediaan data dan informasi statistik, serta analisis dan pengembangan statistik. BPS bertindak sebagai instansi pembina. Jenjang keahliannya sesuai Permenpan 12 Tahun 2022 terdiri dari statistisi ahli utama, madya, muda, dan pertama. Jenjang keterampilannya sesuai Permenpan 13 Tahun 2022 terdiri dari asisten statistisi penyelia, mahir, dan terampil. Catatan,
Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2022 dan Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2022 telah dicabut sebagian oleh Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Mengenai proporsi angka kredit statistisi, angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan. Sekurang-kurangnya 80% harus berasal dari unsur utama, dan sebanyak-banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang. Bagi statistisi ahli, untuk kenaikan pangkat mulai golongan 3B harus menghasilkan angka kredit dari unsur pengembangan profesi. Setiap kenaikan jenjang jabatan juga harus lulus uji kompetensi. Selanjutnya, jabatan peranata komputer. Pengertiannya adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Teknologi informasi didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi. Peranata komputer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang sistem teknologi informasi berbasis komputer pada instansi pemerintah, dengan BPS sebagai instansi pembina. Proporsi angka kreditnya juga sama, sekurang-kurangnya 80% dari unsur utama seperti pendidikan, operasi TI, implementasi TI, sistem informasi, analisis, kebijakan SI, pengembangan profesi, dan sebanyak-banyaknya 20% berasal dari unsur penunjang. Berikut adalah tabel angka kredit minimal untuk kenaikan pangkat. Golongan 2, butuh 25 angka kredit. Jabatan terampilnya adalah peranata komputer pelaksana pemula. Golongan 2B, butuh 40 angka kredit. Jabatannya peranata komputer atau statistisi. Pelaksana. Golongan 2C, butuh 60 angka kredit. Golongan 2D, butuh 80 angka kredit. Golongan 3A, butuh 100 angka kredit. Jabatannya peranata komputer atau statistisi pelaksana lanjutan untuk terampil, dan pertama untuk ahli. Golongan 3B, butuh 150 angka kredit. Golongan 3C, butuh 200 angka kredit. Jabatannya penyelia untuk terampil, dan muda untuk ahli. Golongan 3D, butuh 300 angka kredit. Golongan 4A, butuh 400 angka kredit. Jabatannya madya untuk ahli. Golongan 4B, butuh 550 angka kredit. Golongan 4C, butuh 700 angka kredit. Golongan 4D, butuh 850 angka kredit. Jabatannya utama untuk ahli. Dan golongan 4T, butuh 1050 angka kredit. Terkait evaluasi kinerja tahunan sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 tentang JF, evaluasi diberikan oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Dasar evaluasinya adalah sasaran kinerja pegawai SKP dan capaian kinerja pegawai CKP. Predikat kinerja dibagi menjadi sangat baik 150%, baik 100%, cukup atau butuh perbaikan 75%, kurang 50%, dan sangat kurang 25%. Ada juga tabel konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Sebagai contoh, untuk jenjang ahli pertama dengan koefisien 12,5, jika predikat sangat baik mendapat angka 18,75, jika baik mendapat 12,5, dan seterusnya hingga sangat kurang mendapat ke 3,13. Perhitungan serupa berlaku untuk jenjang muda, madya, utama, serta jenjang keterampilan mulai dari pemula hingga penyelia. Mari kita lihat jenjang karir jabatan fungsional umum berdasarkan pangkat versus pendidikan. Untuk lulusan S1 atau Diploma 4, dimulai dari 3, naik ke 3B, 3C, 3D, dan mentok di pengabdian 4A. Untuk lulusan S2, dimulai dari 3A, lanjut hingga 3D, kemudian 4A, dan mentok di pengabdian 4B. Untuk lulusan S3, dimulai dari 3A, lanjut hingga 4B, dan mentok di pengabdian 4C. Kenaikan pangkat reguler biasanya terjadi per 4 tahun. Urutan pangkatnya adalah penata muda 3A, penata muda tingkat 1 3B, penata 3C, penata tingkat 1 3D, pembina 4A, dan pembina tingkat 1 4B. Untuk jenjang karir jabatan fungsional tertentu, berikut rinciannya. Jenjang ahli, ahli utama,
golongan 4D sampai 4E, dengan angka kredit 850 hingga ke 1050. Ahli Madya, golongan 4A sampai 4C, dengan angka kredit 400, 550, hingga ke 700. Ahli Muda, golongan 3C sampai 3D, dengan angka kredit 200 hingga ke 300. Ahli Pertama, golongan 3A sampai 3B, dengan angka kredit 100 hingga ke 150. Jenjang Terampil, Penyelia, golongan 3C sampai 3D, angka kredit 200 hingga ke 300. Pelaksana lanjutan, golongan 3A sampai 3D biasanya terbatas pada 3A dan 3B, angka kredit 100 hingga ke 150. Pelaksana, golongan 2B sampai 2D, angka kredit 40, 60, hingga ke 80. Pelaksana pemula, golongan 2A, angka kredit ke-25. Catatan penting, kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama didasarkan pada capaian angka kredit, sedangkan kenaikan jabatan didasarkan pada angka kredit, uji kompetensi, dan formasi yang tersedia. Terakhir, mengenai penempatan dan mutasi di BPS. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2013 tentang pola penempatan dan pemindahan pegawai di lingkungan BPS. Isinya, antara lain mencakup penempatan calon pegawai, penempatan pegawai setelah tugas belajar, setelah kembali dari instansi lain, setelah cuti di luar tanggungan negara, dan penempatan KSK, serta pemindahan pegawai karena nikah, antar wilayah kerja, struktural eselon 4 dan 3, serta antar instansi. Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi JPT, sifat dasarnya dilakukan secara kompetitif dan terbuka di kalangan PNS atau open bidding. Seleksi dilakukan oleh panitia seleksi instansi yang dipilih dan diangkat oleh pejabat pembina. Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN. Prosesnya, untuk pimpinan tinggi utama dan madya dilakukan pada tingkat nasional. Sedangkan untuk pimpinan tinggi pratama dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, atau antar instansi dalam satu kabupaten atau kota. Pengisian JPT juga dimungkinkan dari non-PNS. JPT utama dan madya tertentu dapat berasal dari non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Kepres. JPT dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif. Selain itu, JPT di lingkungan instansi pemerintah tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikianlah materi pertemuan keempat ini. Terima kasih. Sebagai penutup, sebuah kutipan dari Imam Syafi'i, "Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan." Adios.